Kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek ekonominya dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting sebagai prioritas pembangunan jangka pendek. Dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat per kapita dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial. Selain pertumbuhan, proses pembangunan ekonomi juga akan membawa dengan sendirinya suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun, dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun. Maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. PDB kita di tahun 2011 ini yang bisa mencapai 7.400 triliun. 7.400 triliun ya. Kira-kira adalah analog dengan triwulan 1 yang kemudian kita proyeksikan untuk triwulan 2, 3, dan 4. Saya tidak bicara pertumbuhan ekonominya, tapi kira-kira nominalnya itu bisa mencapai 7.400 triliun. Kemudian ya, kalau penduduk kita itu jumlahnya 241 juta tahun 2010, 241 juta, kira-kira nanti PDB per kapita kita itu bukan sesuatu yang akan terjadi ya. Tetapi paling tidak kita punya gambaran keadaan di 2011 ini kalau ekonomi juga berjalan seperti yang kita harapkan, yang kita prediksikan begitu ya, itu kira-kira PDB per kapita kita itu bisa sampai kepada 30,7 juta, 30 juta lah ya, per kapita per tahun 2011. Nah, dalam dolar kira-kira itu ya PDB kita itu bisa sampai ke 3.550. 3.550, saudara-saudara tahu ya, sepanjang tahun 2010 dulu PDB kita itu 3.000 ya, 3.000 sekian, kecil ya, 3.000-an, 3.000, sekarang bisa 3.500-an asal kurs juga itu kita stabil pada tingkatan 8.600. Selamat malam, Pak. Baiklah, Pak, saya ingin bertanya nih kepada Bapak tentang pertumbuhan perekonomian di Tanjung Pinang ini. Yang saya ingin tanyakan, Pak, pertumbuhan ekonomi Tanjung Pinang ini berdasarkan indikator apa? Dan sektor apa saja yang menjadi ukuran pada PDRB tersebut? Ya, tolak ukur di pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang yaitu diukur daripada produk nasional domestik bruto, yaitu pada PDRB harga berlaku ya, yang diikuti di dalamnya adalah terdiri dari 9 sektor. Yang pertama adalah sektor pertanian, penggalian, serta sektor daripada pertambangan. Diikuti juga adalah ada sektor daripada industri, kemudian sektor bangunan, sektor jasa, yaitu jasa daripada jasa pemerintahan dan jasa swasta. Kemudian ada juga dari sektor
pengangkutan dan komunikasi atau sektor transportasi. Kemudian ada juga sektor daripada listrik, gas dan air, dan kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran. Ada lagi sektor, yaitu sektor daripada jasa pemerintahan dan jasa swasta. Kalau dilihat Pak, dalam 5 tahun ini, sektor apa yang paling dominan? Sektor yang paling dominan bukan saja dari 5 tahun, yaitu kita lihat juga dari 10 tahun sejak berdirinya Kota Tanjung Pinang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang distribusi PDRB-nya adalah sekitar 29,06%. Kemudian diikuti dengan sektor bangunan yaitu 20,10%, dan diikuti dengan sektor transportasi dan komunikasi 16,20%. Ya. Bagaimana perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang ini dengan provinsi dan nasional? Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang terakhir 2011 sudah mencapai 7,06%. Jika kita bandingkan dengan rata-rata provinsi yang saat ini adalah 6,94%. Sedangkan untuk nasional itu berada pada rata-rata 6,5%. Nah, kita tahu bahwa dengan lajunya pertumbuhan ekonomi Tanjung Pinang, secara otomatis bahwa nilai daripada investasi dan perputaran ekonomi Tanjung Pinang cukup dominan dibanding dengan rata-rata nasional. Walaupun kita tahu bahwa Kota Batam adalah kota yang berpenduduknya lebih daripada 1 juta lebih, mereka memang sudah hampir 8% untuk laju pertumbuhan ekonominya. Oh begitu Pak, terima kasih Pak atas waktu dan wawancara yang Bapak berikan kepada kami. Selamat malam Pak. Malam.